Kita selalu melakukan segala sesuatunya sesuai fakta yang ada. Kedua, muncul dugaan Dewi sengaja pergi ke Sinabung demi membangun citra positif dan meringankan hukuman penjara. Tangisannya pun lantas dikaitkan sebagai upaya pencitraan tersebut. Ini bukan sebuah pencitraan atau apa, tapi ini kemanusiaan. Kita tinggal di sini kan memang harus saling membantu satu sama lain. Apabila mereka mengalami sebuah musibah seperti ini. Di Gunung Sinabung, Dewi Persik menangis. Benarkah karena tertekan bakal masuk penjara? Apa cara DP menghibur para pengungsi? Setiap hari mereka itu hanya nangis dan nangis. Karena bagaimana ini bisa selesai. Sama-sama tampan, sukses dan saleh, diam-diam Dude Harlino dan Andi Arsil terlibat persaingan. Apa yang membuat Andi disebut titisan Dude? Terus terang aja, saya tuh dulu ngefans banget sama Bang Dude. Beliau itu adalah panutan saya. Ayu Ting Ting semakin emosional. Hampir tiap saat, kini Ayu menebar tensi tinggi amarah. Benarkah karena proses pembuatan akte kelahiran anaknya yang dihambat oleh Angie? Akte aja sampai ditanya-tanya, slow aja kali. Tersangka sama korban, sama-sama masuk penjara. Berarti tandanya nanti saling bunuh aja semua orang. Kalau saya salah, saya mau. Kalau saya nggak salah, saya nggak mau. Senang ya, senang. Juga seneng. Waduh, biar ya babak. Hah? Takut dia dibawa adeknya. Iya sih bawa, boleh. Hari karena udah batuk, udah 4 hari dan banyak yang sakit. Air mata Dewi Persik pun berderai. Di hadapan para pengungsi korban bencana Gunung Sinabung, Dewi tak kuasa menahan kesedihannya. Dalam gendongannya, seorang bayi mungil tertidur lelap, tak hirau dengan hiruk-pikuk para pengungsi menyambut kehadiran para artis ibu kota pimpinan Dorce Gamalama. Kondisi korban Sinabung memang memprihatinkan. Hidup seadanya mengandalkan belas kasihan para dermawan selama 5 bulan. Disitulah Dewi meneteskan air mata. Saya merasa kasihan banget. Mereka harus mengungsi dengan kondisi dia masih bayi banget. Dia butuh lingkungan yang sehat, butuh tempat tinggal yang nyaman. Tapi dengan kondisi yang seperti ini serba kekurangan. Kita membutuhkan pertolongan dari mereka-mereka yang punya hati untuk membantu mereka. Mereka senang, mereka bilang ini karena ada kita. Setiap hari mereka itu hanya nangis dan nangis. Karena bagaimana ini bisa selesai. Mudah-mudahan ini bisa segera tertanggulangi lagi. Ini bukan main-main loh, Mas. Reaksi emosional Dewi menjadi bukti betapa rapuh dirinya di hadapan penderitaan. Tetapi menyadari para pengungsi membutuhkan dukungannya, tak lama Dewi menampilkan sosoknya yang asli sebagai sang penghibur. Saya merasa bahwa saya nggak boleh kelihatan bahwa saya lagi sedih. Saya harus menunjukkan bahwa saya bahagia untuk mereka supaya mereka juga ikut bahagia dengan kedatangan kami. DP bergoyang habis-habisan, tidak peduli dengan tubuhnya yang baru sembuh dari sakit tipes. Ia biarkan para pengungsi yang gemas menjamah tubuhnya. Karena memang kondisinya, saya kan namanya pemikir. Saya gampang terenyuh dalam arti itu yang seharusnya saya itu memberikan penampilan yang ceria, menghibur. Dengan kondisi ada korban Sinabung juga, saya jadi agak loyo gitu, agak loyonya di sini loh kok. Intinya ini suasana baru yang pertama kali saya alami.
Tangisan Dewi di Sinabung menguak sisi rapuh hatinya. Di sisi lain, Dewi memang tengah tertekan hebat pasca keluarnya vonis penjara 3 bulan dari Mahkamah Agung. Tiap langkahnya kini seolah dibayangi oleh sel berjeruji besi. Berikut ini fakta-fakta menarik di balik arti tangisan Dewi Persik di Sinabung. Pertama, tangisan Dewi banyak dikaitkan sebagai ekspresi kegeraman hatinya karena divonis penjara. Kepergiannya ke Sinabung pun diyakini sebagai upaya menenangkan diri. Hal ini dikuatkan pengakuan Dewi yang tidak ikhlas menerima vonis MA tersebut. Kalau saya salah, saya mau. Kalau saya nggak salah, saya nggak mau. Kita nggak gampang menjarakan orang, itu nggak mudah. Karena kita selalu melakukan segala sesuatunya sesuai fakta yang ada. Kedua, muncul dugaan Dewi sengaja pergi ke Sinabung demi membangun citra positif dan meringankan hukuman penjara. Tangisannya pun lantas dikaitkan sebagai upaya pencitraan tersebut. Ini bukan sebuah pencitraan atau apa, tapi ini kemanusiaan. Kita tinggal di sini kan memang harus saling membantu satu sama lain. Apabila mereka mengalami sebuah musibah seperti ini. Ketiga, Dewi Persik mengaku tidak dendam dengan Julia Perez. Ia bahkan memaafkan Juppe, kendati kini ia harus menyusul nasib Juppe merasakan kerasnya hidup di dalam bui. Saya selalu memaafkan mereka-mereka yang menyakiti saya. Karena saya sebagai manusia biasa juga tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya hilaf, tempatnya dosa itu saya, Dewi Persik. Jadi saya tidak boleh dendam dengan siapapun. Putusan tersebut itu dari Mahkamah Agung, bukan dari saya. Saya tipe orang bukan yang menari-nari di atas penderitaan orang, itu bukan sifat saya. Tangisan Dewi Persik di Sinabung melukiskan hatinya yang tengah berkabung karena ancaman sel penjara. Ketabahan Dewi benar-benar dalam ujian. Sementara itu, kabar menarik muncul dari 2 sosok pemuda idaman, Dude Herlino dan Andi Arsil. Sama-sama tampan dan sukses, diam-diam Dude dan Andi terlibat persaingan. Sosok Andi yang santun kabarnya meniru Dude yang sangat soleh. Dan ketika Dude menggait si cantik Alisa Subandono, Andi rupanya bersama Citra Kirana. Benarkah Andi dan Dude bersaing sebagai sosok menantu idaman? Apa tanggapan Ica dan Citra Kirana? Pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Anastasia Vera akan menyajikan kabar teraktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Sebab tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Ya Allah, kalau memang ini terbaik buat saya, maka bukakan jalan buat saya. Setiap orang punya kotak-kotaknya masing-masing gitu, dan itu semua Allah yang sudah mengatur. Inilah 2 pemuda selebritis yang dikenal sebagai pujaan kaum hawa dan sosok mantu idaman. Sama-sama tampan dan bergelimang sukses, keduanya juga piawai akting di depan kamera. Itulah Dude Herlino dan Andi Arsil, 2 sosok pesinetron religius yang kini menjadi idola para wanita, terutama ibu-ibu yang butuh menantu. Lantaran banyak kemiripan itulah, Andi kini disebut-sebut sebagai the next Dude alias tiruan sosok Dude. Saya merasa itu harus suatu hal yang berlebihan gitu, maksudnya saya dulu terus terang aja, saya tuh dulu ngefans banget sama Bang Dude. Beliau itu adalah panutan saya pada saat diomongin seperti itu, saya merasa sangat terhormat gitu. Nggak ada masalah. Mungkin kalau menurut saya dia jauh lebih baik dari saya. Dude dan Andi sama-sama merendah. Andi merasa belum layak dirinya disejajarkan dengan Dude. Sebaliknya sang superstar merasa dirinya masih banyak belajar. Tetapi faktanya, 2 aktor muda yang bertemu pertama kali di film layar lebar ketika cinta bertasbih itu diam-diam bersaing dalam banyak hal. Karena itulah, di segmen Versus kali ini, kami sajikan kompetisi unik memperebutkan julukan sang menantu idaman antara Dude Herlino versus Andi Arsil. Pertama, sudah bukan rahasia jika Dude maupun Andi dinilai sebagai aktor-aktor muda yang mumpuni. Jika di layar kaca, Dude unggul dengan membintangi puluhan sinetron, lain halnya di sinema layar lebar, di mana Andi masih bisa bersaing dengan Dude. Yang menarik, keduanya ternyata sama-sama menimba ilmu dari aktor-aktor Hollywood Amerika. Biografi salah seorang aktor besar
di dunia itu Sylvester Stallone. Ada pernah sejarah yang mirip dengan saya, ada seorang aktor besar yang awal karirnya juga ditolak, terus pemalu dan lain-lain, tapi kalau kita mau berusaha untuk menggapai itu, insya Allah bisa gitu.